Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 433. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Temanmu, kamu masih kenal Imam. Apakah kamu ingin membuatku tertawa? Yelsi berkata sambil tertawa lebar. Bos juga menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Kata-kata Nagita jelas berbohong. Jika dia memiliki jaringan kontak seperti itu, bagaimana dia bisa bekerja di perusahaannya? Bukankah lebih baik pergi ke LKK Technoscience secara nyata? Nagita, aku tidak berharap kamu tidak tahu apa-apa. Cukup kuat untuk menyombongkan diri. Lanjut Yelsi, memegangi perutnya. Nagita menundukkan kepalanya. Dia tidak yakin apakah yang dikatakan orang yang dia temui di pagi hari itu benar atau tidak. Itu hanya iseng. Jadi dia mengatakannya. Dia menyesalinya sekarang. Kalau orang itu bercanda. Ya. Bukankah ini lelucon? Bos menghela nafas. Dia berkata, Nagita, Anda tidak perlu mengatakan kata-kata ini untuk asal-asalan. Tidak masalah bagi saya apakah Anda memiliki teman yang mengenal Imam. Anda harus membuktikan kemampuan Anda kepada saya dengan tindakan praktis. Apakah Anda mengerti? Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya, kata Nagita. Bahkan jika apa yang dikatakan orang itu di pagi hari adalah lelucon, dia akan memikirkan cara lain untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, tidak apa-apa. Kamu keluar dulu, kata bos. Setelah Nagita pergi, Yelsi duduk tepat di pangkuan bos dan mengeluh. Jika kamu tidak menandatangani kontrak dengannya, kita tidak perlu terlalu merepotkan. Bos menatapnya dengan penuh perhatian. Yelsi memegang pinggang rampingnya dengan kedua tangan, berkata, bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak menyukainya? Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan pernah membiarkan dia bergabung dengan perusahaan. Bos itu peduli dengan Yelsi, yang membuatnya sangat bangga. Dia tertawa dan berbisik di telinga bos, aku punya kejutan untukmu malam ini. Jangan lupa datang ke rumahku. Bos menggeliat dan berkata dengan penuh harap, kejutan apa? Karena ini kejutan. Tentu saja aku hanya bisa memberitahumu di malam hari. Jika tidak, apakah masih akan ada kejutan? Tapi aku bisa memberimu preview. Itu favoritmu. Setelah berbicara, Yelsi menghentakkan sepatu hak tingginya dan bergoyang. Sosok itu meninggalkan kantor. Favorit. Bos sedang bersiap-siap. Mungkin menebak kejutan apa yang dia rencanakan. Jadi dia tidak bisa tidak menantikannya. Setelah Nagita kembali ke tempat kerjanya, dia mengalami kesulitan. Dalam kondisinya saat ini, jika dia pergi ke perusahaan LKK Technoscience, ada kemungkinan besar dia tidak akan dapat bertemu Imam. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memiliki cara untuk meyakinkan Imam kerjasama yang baik dan perusahaan. Ini memang tugas yang mustahil. Jebakan yang dibuat oleh Yelsi untuk membuatnya meninggalkan perusahaan. Tetapi semakin ini masalahnya, semakin tidak mau mengakui kekalahan akan lahir di hati Nagita. Dia tidak hanya ingin membuktikan dirinya, tetapi juga ingin Yelsi tahu bahwa kemampuan dapat mengatasi segalanya, bukan kecantikan. Sudahkah kamu tahu kapan harus pergi ke Technoscience? Saya tidak akan menyeretmu lagi. Kesempatan menunda waktu. Yelsi datang ke meja kerja Nagita lagi dan mendesak. Aku akan pergi sekarang. Nagita berdiri dengan informasi itu dan berkata. Yelsi memandang Nagita berpura-pura menghargai, dan berkata, semoga Anda beruntung. Saya harap kamu tidak mengecewakan bos. Sebaliknya, kamu tidak akan bisa mempertahankan pekerjaanmu jika gagal. Saya masih bersimpati dengan pendatang baru sepertimu. Nagita muak dengan kata-kata munafik ini. Semuanya pada dasarnya adalah target jahat Yelsi. Tapi sekarang dia memperlakukannya dengan belas kasihan. Ini konyol, Yelsi. Kamu tidak boleh tahu dua hal yang memalukan. Apa arti kata itu? Kata Nagita. Kulit Yelsi tiba-tiba berubah. Mengertakkan giginya dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu memarahiku?
Nagita menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa memarahi Anda? Saya hanya berbicara tentang orang-orang yang tidak tahu malu itu. Anda bukan orang seperti itu. Bukan. Wajah Yelsi merah. Karena malu seperti dia makan kotoran. Dia tidak tahu malu. Bukankah dia berbicara tentang dirinya sendiri? Meskipun hubungan yang tidak jelas antara dia dan bos adalah sesuatu yang dia banggakan. Tetapi ketika Nagita pendatang baru seperti itu bertele-tele dan memarahinya, dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Nagita, sepertinya kamu masih tidak bisa belajar bagaimana melakukan sesuatu, dan kamu menyinggung perasaanku. Satu-satunya tujuanmu adalah keluar dari perusahaan. Yelsi berkata dengan tegas, jika saya dapat menegosiasikan kerjasama dengan LKK Technoscience, apakah bos akan memecat saya? Nagita berkata. Yelsi menatap Nagita dengan heran, dan berkata, bukan karena ini kamu memamerkan kekuatanmu di depanku. Bukan. Setelah selesai berbicara, Yelsi tertawa dengan lancang. Dia terhibur oleh kepercayaan diri Nagita yang tidak dapat dijelaskan. Keberadaan seperti apa perusahaan LKK Technoscience, meskipun sekarang sedang ditekan oleh grup Helen, itu ada di Bandung. Itu juga beberapa perusahaan besar teratas. Bagaimana perusahaan LKK Technoscience bisa bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti mereka? Alasan mengapa Yelsi mengusulkan masalah ini di awal adalah karena dia tahu bahwa Nagita tidak akan dapat menyelesaikannya. Tetapi dia tidak berharap dia begitu percaya diri sekarang. Benar saja. Dia adalah anak baru kemarin, yang sama sekali tidak mengetahui bahaya masyarakat. Apalagi menyadari dengan jelas nilainya sendiri. Nagita, kamu sangat naif. Sepertinya kamu hanya cocok untuk lingkungan sekolah. Apakah kamu tahu apa itu masyarakat yang sebenarnya? Yelsi berkata dengan nada menghina. Ketika Nagita pertama kali memasuki masyarakat, memang ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Misalnya, Yelsi mengincarnya tanpa peringatan, yang membuat Nagita sangat bingung. Lagi pula, dia baru saja bergabung dengan perusahaan dan tidak pernah mengganggu Yelsi. Jika saya dapat berbicara tentang kerjasama ini, saya akan membiarkan bos mengenali nilai Anda di perusahaan, dan saya akan mengatakan kepadanya bahwa Anda hanya akan menunda perkembangan perusahaan. Karena Nagita telah berpisah dengan Yelsi, dia tidak peduli untuk mengatakan lebih banyak, bagaimanapun. Akhirnya dipecat atau dihargai oleh bos. Banyak rekan kerja di perusahaan yang sangat tidak puas dengan Yelsi. Bahkan mereka berharap seseorang dapat menekan Yelsi agar perilakunya di perusahaan dapat berubah. Tapi mendengar kata-kata Nagita, mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan tersenyum pahit. Tidak ada yang percaya bahwa Nagita dapat melakukannya. Karena keajaiban pun tidak mungkin terjadi untuk tugas yang mustahil. Kesenjangan antara kedua perusahaan ini terlalu besar, kamu tahu. Di mataku, kamu seperti badut yang melompat di atas balok, yang membuat orang bahagia, kata Yelsi sambil tersenyum tipis. Yelsi menyapa rekan-rekan lainnya dan berkata, kamu mengatakan itu konyol. Dia benar-benar mengira dia dapat berbicara tentang kerjasama dengan perusahaan besar seperti LKK Technoscience. Apakah kamu ingin mengajari pendatang baru betapa kejamnya tempat kerja itu? Menghadapi kejatuhan Yelsi, kebanyakan orang memilih diam. Lagi pula mereka tidak menyukai Yelsi. Tapi ada juga beberapa orang yang sengaja ingin menyenangkan Yelsi dan mulai menyerang Nagita. Nagita, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang berbakat. Itu konyol. Kamu, lulusan baru-baru ini, benar-benar tidak mengerti apa-apa. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kamu tidak bisa menjadi karyawan. Ini perusahaan. Selain bos, Yelsi memiliki kekuatan paling besar. Jika Anda ingin mempertahankan pekerjaan Anda harus segera meminta maaf padanya. Mendengarkan orang-orang ini berbicara untuk dirinya sendiri, Yelsi tertawa menghina, dan berkata kepada Nagita, apakah kamu mendengarnya? Tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan ini yang bisa menantangku. Orang-orang optimis tentangmu. Ini bukan pendapat saya sendiri. Apa gunanya banyak bicara? Saya akan memberitahu Anda dengan kekuatan saya. Apa yang benar-benar mampu. Dan Anda baru saja menjual tubuh Anda untuk mendapatkan semua ini, kata Nagita.
Yelsi memandang Nagita dengan gigi terkatup. Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu di depan umum. Dengan jelas menuangkan air kotor padanya. Bahkan jika ini benar, dalam pandangan Yelsi, dia tidak menjual tubuhnya, tetapi hanya menggunakan barang-barang dengan nilai yang sama sebagai pertukaran dengan bos. Kekuatan. Yelsi berjalan di depan Nagita, menamparkan wajah Nagita, dan berkata, "Ini kekuatan. Aku berani memukulmu. Apakah kamu berani melawan?" Nagita menutupi pipinya yang panas dan sakit, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan mata tegas, "Yelsi, mari kita tunggu dan lihat. Saya pasti akan mendapatkan kembali kerjasama, dan ketika saatnya tiba, saya ingin Anda memberi saya permintaan maaf." Meninggalkan perusahaan, Yelsi tidak khawatir sama sekali. Meskipun kata-kata Nagita kuat dan tegas, dia pasti tidak akan bisa melakukan ini, karena itu adalah tugas yang mustahil. "Apa yang kamu lihat? Ini waktu kerja, bukan untuk menonton pertunjukan. Apakah kamu ingin didenda?" Yelsi memarahi karyawan lain. Ini adalah hak dan perlakuan yang dia nikmati di perusahaan. Hampir tidak ada yang berani untuk melawannya. Bersambung.